Pemirsa, platform digital di Indonesia luncurkan kampanye pikir dua kali untuk mencegah penipuan online. Ya, simak wawancara rekan kami Sheila Purnama dengan Senior Manager of PR and Communications TikTok Indonesia, Edwin Lengke. Halo pemirsa, penggunaan internet di Indonesia berkembang sangat pesat. Dengan lebih dari 200 juta pengguna, perkembangan digital Indonesia menawarkan banyak peluang untuk konektivitas, inovasi, dan aktivitas ekonomi. Tapi pertumbuhan ini juga diiringi tantangan serius, peningkatan kasus penipuan online. Untuk melindungi pengguna, platform digital TikTok meluncurkan kampanye edukasi bertajuk Pikir Dua Kali melalui fitur keamanan dan sumber daya yang tersedia. Nah, bersama saya sudah hadir Mas Edwin Lengke selaku Senior Manager of PR and Communication TikTok Indonesia. Halo Mas Edwin, apa kabarnya? Kabar baik, apa kabar Mbak Sheila? Baik Mas. Mas, jadi apa sih latar belakang TikTok Indonesia meluncurkan kampanye Pikir Dua Kali dan apa pesan utama yang ingin disampaikan? Betul sekali Mbak Sheila. Jadi kampanye Pikir Dua Kali ini merupakan inisiatif terbaru dari TikTok yang kami luncurkan sejak bulan Oktober lalu, bekerja sama dengan sejumlah mitra nih Mbak. Jadi ada Kementerian Komunikasi dan Digital, ada Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti, ada juga kolaborasi dengan sejumlah mitra industri dan juga teman-teman kreator TikTok. Tujuannya sebetulnya sederhana, kami ingin membantu masyarakat mencapai 3 tujuan Mbak. Yang pertama itu pastinya kami ingin masyarakat untuk tahu caranya mengenali, mencegah, dan mencegat aktivitas penipuan online. Yang kedua, kami ingin masyarakat juga mulai menerapkan kebiasaan berpikir dua kali sebelum berinteraksi dengan konten, ajakan, atau tawaran dari pihak-pihak yang tidak dikenal. Dan yang pastinya yang ketiga, kami ingin agar masyarakat Indonesia mau bersama-sama membangun kebiasaan digital yang lebih sehat. Karena membangun keamanan digital itu merupakan tanggung jawab kita bersama. Baik Mas Edwin, bagaimana sih cara TikTok Indonesia sendiri ini untuk melindungi penggunanya dari penipuan online? Ada banyak Mbak, karena keamanan pengguna itu adalah prioritas kami di TikTok. Jadi Mbak tahu ya, setiap harinya pengguna kami, masyarakat Indonesia itu datang ke TikTok untuk berbagi kreativitas, mencari hiburan dan juga menemukan inspirasi. Untuk memastikan kami tetap aman platformnya, kami melakukan serangkaian kegiatan Mbak, langkah pengamanan agar platform TikTok tetap aman dan nyaman untuk diakses oleh pengguna kami. Beberapa di antaranya kami punya kebijakan yang kami sebut panduan komunitas. Jadi panduan komunitas berisi serangkaian kebijakan yang menerapkan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan di platform kami. Kalau dilanggar pasti ada konsekuensinya. Jadi kalau misalnya pengguna melanggar panduan komunitas, kontennya bisa dihapus atau bahkan penggunanya bisa diblokir nih Mbak. Gitu. Nah, bagaimana cara TikTok menentukan apakah suatu konten itu berpotensi melanggar panduan komunitas atau tidak? Kami punya yang namanya tim moderasi TikTok. Jadi tim ini merupakan gabungan dari tim moderasi berbasis mesin dan juga manusia yang tugasnya mengevaluasi atau meninjau segala konten yang teman-teman saksikan di TikTok. Gitu. Jadi kalau ternyata dia melanggar, pasti akan dihapus dari platform kami. Termasuk konten-konten berbau penipuan online. Jadi sekilas info juga buat pemirsa di rumah, baru bulan November ya, 6 bulan pertama di tahun 2025, TikTok telah menghapus lebih dari 25 juta konten, Mbak. Dan 232 ribu konten itu merupakan konten penipuan online di Indonesia. Banyak sekali. Banyak sekali, ternyata betul. Ya. Jadi kita sudah bahas kebijakan, ada juga tim moderasi, tapi kami juga lengkapi pengguna dengan alat-alat keamanan yang bisa mereka gunakan sendiri untuk melindungi pengalaman mereka di TikTok. Jadi ada fitur laporkan. Kalau ketemu konten yang berpotensi melanggar panduan komunitas, silahkan laporkan untuk ditinjau oleh tim moderasi kami. Atau bahkan kalau nggak mau lihat konten dari pengguna tertentu, blokir aja. Jadi nanti kontennya tidak muncul di laman untuk Anda atau FYP-nya teman-teman. Tapi kami percaya bahwa untuk menciptakan lingkungan digital yang aman itu merupakan kerjasama semua pihak ya. Betul. Platform bisa menyediakan fitur, regulator bisa menyediakan kebijakan, tapi juga kita sebagai masyarakat digital juga tahu bagaimana caranya melindungi diri kita. Makanya kami terus mengembangkan inovasi dan inisiatif termasuk kampanye Pikir Dua Kali agar semakin banyak masyarakat yang tahu caranya mengenali, mencegah, dan mencegah ancaman daring termasuk penipuan online. Nah, sekian perbincangan kita dengan Senior Manager of PR and Communications TikTok Indonesia, Mas Edwin Lengke. Terima kasih Mbak Terima Sheila. kasih Mas.